Ya, kita langsung mulai aja ya. Jadi di sini kami pengen nyampein ke kalian tentang materi tentang toxic friendship. Kalian punya nggak sih kayak kalian mikir, aku pernah kayaknya punya deh teman yang kayaknya kayak aku tuh sebel gitu dia sama orangnya. Kalian ada yang gitu nggak? Bisa sharing dong. Temennya pada baik-baik semua ya kayaknya, alhamdulillah kalau kayak gitu. Oke, jadi di sini saya mau ngenalin teman-teman aku yang bakal jelasin materi tentang toxic friendship. Yuk bisa dimulai dari Fania. Fania mana nih? Atau enggak Wafir dulu deh, Wafir. Halo. Halo. Namaku Wafir Lana Ziaul Aulia Taufikur Rahman. Itu bisa dilihat ya, tempat tanggal lahirnya. Itu ada Instagramnya juga, bisa di-follow. Terima kasih ya yang sudah mau join. Salam kenal. Salam kenal juga Kak Wafir. Terus ini ada teman aku, Leo. Ayo kenalin. Halo semuanya. Halo. Kenalin. Halo Kak. Leonardo Ardo. Halo Kak Leo. Halo Dek. Ya terima kasih buat adik-adik yang mau bersedia join buat sore ini. Mungkin lanjut. Oke lanjut ya. Ini Fania belum join ya? Udah ini baru masuk dia. Ayo Fania, kenalin dong. Ayo kenal. Biar yang lain juga kenal. Belum ada ya? Lanjut aja ya. Nih, ada. Lanjut yuk. Kak Uda Fiero yuk. Kenalan yuk. Oke, makasih Mbak Sukma ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama kakak Gusel Fiero. Saya dari Pati, Jawa Tengah. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik ini dari SMA atau SMP sebagian. Halo. SMK. SMA Kak. SMA Kak, SMA. SMA Kak. SMA Kak. SMA Kak Gudel. Halo. 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 Maaf ya tadi keluar sendiri soalnya jaringannya di sini agak buruk. Oke, saya ulangi lagi teman-teman. Perkenalkan, nama kakak Gudel Fiero, bisa dilihat di PPT ya. Ya, Kak. Saya dari Pati, Jawa Tengah. Tempat lahirnya bisa dilihat. Saya udah semua di Zoom ini mengikuti acara ini. Lanjut, Kak. Sip. Oke, jadi aku yang terakhir ya. Perkenalkan, nama saya Sukma Anggiarini, panggil aja Sukma. Salam kenal semuanya. Belum kenal juga Kak. Halo Kak. Salam kenal Kak. Oke, kita langsung aja ya. Aku mau jelasin tentang toxic
Apa sih yang disebut dengan toxic friendship itu? Jadi toxic friendship itu adalah hubungan pertemanan yang hanya menguntungkan salah satu pihak, baik dalam segi psikis atau fisik atau material. Sementara pihak lain itu dirugikan. Jadi kayak misal kalian tuh punya teman dan temanmu itu kayak cuma manfaatin kamu doang gitu loh. Cuma kamunya aja nggak sadar, tapi kalau kelamaan sadar, tapi kamu, ini teman aku kenapa ya gitu. Pasti kalian ngerasa ini beneran kalian nggak punya, atau kan biasanya setiap orang paling diambatin lah kayak aku sebel nih sama orang ini gitu. Kalian ada nggak sih? Ada. Ada. Sharing dong, temanmu kayak gimana coba? Aku pengen tahu. Malu, Kak. Nggak apa-apa, kan kita juga nggak tahu. Kita kan nggak tahu orang yang mana juga. Nggak usah disebutin namanya. Kayak misal sifatnya aja kayak gimana gitu yang bikin kamu sebel gitu. Ya, harus ngikutin kemauannya dia aja gitu. Ngeselin ya kayak gitu. Aku kayak gitu juga pasti sebel banget. Itu teman sekelas apa teman beda kelas? Beda. Oh, beda kelas. Oke, lanjut. Jadi jenis-jenis toxic friendship itu ada yang suka drama-drama nih. Tipe ini tuh merasa hidupnya tuh penuh dengan kecewaan, kesedihan yang luar biasa sehingga harus perhatian. Jadi kayak yang gimana ya? Dia tuh orangnya pengen cari perhatian terus. Kayak misal ke cowok, ke cewek sama aja lah ya. Terus yang tipe yang cenderung selalu menguntungkan dirinya kepada dirimu. Jadi misal kayak dia tuh males tiap ada misal ada PR gitu, dia tuh selalu minta kamu terus. Kayak dia tuh nggak mau usaha gitu loh, selalu ngandelin kamu. Terus yang tipe yang hanya akan ada jika ia membutuhkan bantuanmu. Jika kebutuhannya sudah terpenuhi, maka ia akan pergi gitu aja. Sama aja kayak yang cenderung menguntungkan dirinya sendiri gitu ya. Terus tipe yang suka mengajak kepada keburukan, maksiat, dosa gitu. Kayak misal pulang sekolah atau enggak bolos gitu, ayo bolos gitu, kita ngapain gitu. Terus misalnya cowok nih nongkrong, bolos gitu, ngerokok gitu. Jangan diikutin ya kayak gitu. Terus tipe yang selalu mengeluh dan berpikiran negatif, bahkan pada hal-hal yang sebenarnya positif. Ini yang pikirannya kadang negatif terus nih. Ada yang kayak gitu nggak? Nggak ada ya kayaknya. Terus tipe yang suka membocorkan aib orang lain dan selalu update gosip-gosip terkini. Nah, biasanya cewek-cewek nih. Ini kalian pada suka gibah-gibah nggak? Sama yang cewek nih. Jujur aku kayak gitu sih orangnya, suka gibah gitu. Terus lanjut yuk. Kak Wafir yuk, lanjut yuk. Wah, aku sok. Oke. Yalah. Lanjut ya. Apa sih yang dilakukan toxic friend kepada Anda? Yang pertama itu put you down. Ini tuh sudah menjadi hal yang lumrah dalam lingkungan pertemanan, dan hal itu bukan menjadi tolak ukur apakah pertemanan kita itu sebenarnya itu toksik atau bukan. Nah, ini tuh akan berbeda ketika seorang teman kita merendahkan atau membuat diri kita merasa terluka akan candaannya, ataupun ketika mereka secara tidak langsung menghina kita gitu loh. Mungkin ini saatnya kita mempertanyakan apakah pertemanan kita itu toksik atau bukan. Merendahkan tuh kayak misalnya kamu pakai sekolah pakai tas atau pakai baju yang kurang gitu. Terus temanmu bilang, "Ih, kamu jelek pakai itu. Ih, kamu kok gendutan pakai itu." Terus sebenarnya tuh toksik juga sih kalau menurut aku. Terus yang kedua, apologies without sincerity. Itu ketika kita kayak mencoba untuk berbicara dengan mereka mengenai apa yang kita rasakan terhadap jokes atau candaan mereka atau perilaku mereka yang kurang mengenakan di hati kita, tapi mereka itu hanya berkata maaf tanpa repot-repot mempertimbangkan apa yang mereka pikirkan. Nah, kadang kan ada teman kita yang candaannya berlebihan. Nah, kalau kita
ngomong, ih candaanmu itu kurang, candaanmu itu gak enak. Mereka cuma bilang, ih baperan, gitu. Terus mereka itu hanya meminta maaf dengan berbicara seolah-olah apa yang mereka lakukan hanya sebatas bercanda doang. Contohnya itu kayak ketika seseorang mengatakan hal yang seperti ini. Maaf, aku menyinggungmu. Tapi kan aku hanya bercanda. Emang sederhana sih kata-kata itu tuh. Tapi sekilas tuh sepertinya tidak ada yang salah gitu loh. Di candaan itu tidak ada yang salah. Tapi hal ini juga bisa menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar peduli gitu loh. Next, Suk. Selanjutnya, leave you unsheltered. Itu kayak berbicara dan saling berbagi cerita dengan teman-teman. Itu kan harusnya kan membuat kita merasa baik gitu ya. Terutama jika kita memang benar-benar dekat dengan teman kita atau sahabat kita. Itu. Tapi mungkin jika kita malah merasakan hal sebaliknya gitu loh. Ketika kita berbicara dengan teman kita, di mana kita cukup dekat dengannya, atau dekat dengan sahabat kita, namun kita malah merasa resah, atau merasa kurang enak atau kurang nyaman gitu, ketika berbicara dengannya. Bahkan kita merasa lebih lega ketika kita tuh kayak jauh dari mereka gitu loh, dan tidak sabar untuk segera mengakhiri pembicaraan kalian gitu loh. Kayak misalnya kamu lagi banyak tugas, kamu sambat, istilahnya sambat itu ya sambat gitulah ke temanmu. Tapi itu kayak kurang enak gitu loh. Terus selanjutnya compare you to other people. Nah, setiap orang kan memiliki sifat sama perbedaan yang menjadikan diri mereka itu unik satu sama lain. Nah, seorang teman itu yang baik, itu nggak mungkin deh mereka itu kayak banding-bandingin kamu sama orang lain. Mereka itu juga tidak akan menjadikan kita sebagai kayak rendah diri dengan selalu membandingkan apa yang orang lain punya dengan hal yang tidak kita punya. Contohnya itu kayak penampilan. Sepertinya hanya mengatakan mengenai penampilan kita yang akan lebih menarik apabila kita mengikuti gaya A atau B gitu. Misalnya kamu pakai ke jalan-jalan gitu ya, kamu sama mereka. Nah, kamu pakai baju yang kamu nyaman, kamu enak tuh pakai baju itu. Tapi di komen sama mereka, ih kamu tuh kalau pakai baju ini bagus. Kalau kamu penampilanmu kayak si A, mungkin bagus, si B kayaknya bagus. Gitu sebenarnya tuh nggak boleh. Oke, Suk. Lanjut ya. Kak Leo. Ya, Anu kuwi kemanci gitu loh. kita mengubah. Teman yang baik akan menerimamu dengan apa adanya. Kamu tidak dapat mencuri pada hal yang benar. Memang sangat tidak mudah apabila dalam sebuah pertemanan tidak ada pertengkaran. Pertengkaran biasa diakibatkan oleh perbedaan sifat kita antara teman-teman yang lain. Namun karena hal ini kita seharusnya bisa belajar untuk saling memahami antara teman-teman kita. Memahami dan menghormati teman itu artinya tidak memaksakan kehendak untuk merubah kita untuk menjadi seorang apa yang untuk mereka inginkan. Lain halnya jika kita yang meminta bantuan kepada mereka untuk menjadikan diri yang lebih baik, maka mereka akan memberikan dukungan sebagai teman yang baik untuk kita. Mungkin beberapa orang memiliki teman yang hanya akan datang ketika kita dalam kondisi yang baik saja. Banyak nih biasa untuk teman kadang nggak mau susahnya, cuma mau enaknya aja.
teman kadang cuma membutuhkan sesuatu dari kita, namun kita saat berada kesusahan ini memang mereka tidak mau untuk membantu. Atau mungkin juga ada seorang teman yang akan menggebu-gebu dalam menceritakan masalahnya, dan setelah mereka selesai bercerita, mereka akan menanyakan pendapat kita. Namun bukannya menanggapi, mereka malah mengembalikan percakapan sehingga dirinya lagi yang dibahas. Mungkin kita bisa renungkan lagi apakah pertemanan kita ini toksik atau tidak. Mungkin ada di antara adik-adik yang bisa menceritakan bagaimana pertemanannya, ada yang toksik, apakah sering dimanfaatkan oleh teman-temannya. Atau ada pengalaman kalau temannya datang pas enaknya doang, kalau susah nggak ada. Pasti ada tuh. Pernah Atau Kak. waktu ya. Faiz, mungkin mau cerita Faiz? Udah, kalau nggak ada lanjut ya. Setelah kita tahu bagaimana itu bentuk teman dari apa teman yang toksik, teman yang buruk bagi kita, langkah apa yang seharusnya kita ambil? Diobrolin atau kita tinggalin? Menurut saya itu teman yang toksik harus ditinggalin ya, karena sangat berdampak, bisa berdampak buruk bagi kita dan mungkin saja bisa berdampak buat masa depan. Mungkin itu saja tuh. Yuk Kak Gudel yuk. Kak Gudel masih ada kan? Halo, Ya, suara saya masuk, Kak? masuk. 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 Oke, teman-teman. Oke, ini beberapa poin ini bisa kamu pertimbangin dulu ya. Yang pertama ini your feeling. Pertama, hal spesifik apa yang kamu tidak sukai dari temanmu. Kemudian, apa yang kamu rasakan selama berteman dengan mereka. Kemudian yang ketiga, apakah kamu senang berteman dengan mereka. Kemudian, your hope. Ini bisa dilakukan dengan apakah kamu pengen mereka minta maaf. Kemudian yang kedua, apakah kamu pengen perilaku mereka berhenti. Kemudian yang possible, apakah mereka berhenti atau berubah perilakunya kalau kamu memberitahu mereka tentang perasaanmu. Lanjut Kak Sukma. Kak Fania bisa bantu jelasin, Kak Fania? Ya maaf di sini hujan jadi sinyalnya susah. Selanjutnya dan untuk mengatasi masalah tersebut kita perlu mengambil tindakan lanjut, bisa diobrolin gitu. Tipsnya adalah yang pertama cari dan tempat yang tepat. Yang kedua mulai pembicaraan dengan kalimat netral. Contohnya aku senang bersahabat denganmu. Yang ketiga gunakan kalimat yang menunjukkan kejujuran dan kata aku, contohnya sejujurnya, saya merasa nggak nyaman kalau kamu selalu ngajak ngobrol ketika aku sedang mengerjakan tugas, gitu ya.
Dan yang keempat, katakan bagaimana seharusnya atau apa yang ingin diubah. Contohnya, sebaiknya kamu ngobrolin ketika pas aku lagi rebahan pegang HP. Nah, situ kita bisa santai gitu. Nah, yang kelima, siapkan mental untuk mendengarkan pendapat mereka. Kemudian, bila sesuatu menjadi emosional, sebaiknya tunda dulu dan cari waktu lain. Beri mereka waktu untuk berpikir. Oke, kalau respon mereka kayak nggak menghargai kamu, nggak ada perubahan juga, terus kalau malah mereka omongin jelek-jelek di belakang kalian, terus mungkin toksiknya tuh makin parah, itu bisa kayak apa ya enaknya? Yaudah tinggalin aja, terus kayak bukan cari teman baru sih, kayak kalian kayak tinggalin, terus tuh bilang ke dia kalau langsung jujur to the point aja, kamu tuh menurut aku tuh gini gitu, tinggalin aja, terus kamu cari teman yang merasa saling menguntungkan aja gitu enaknya. Terus ninggalnya gini, yang pertama ingat bahwa yang bisa kita kontrol ada diri kita sendiri, tidak di luar dari diri kita bisa dikontrol. Yang kedua, kurangi komunikasi secara bertahap, secara langsung, chat atau telepon. Jadi kalau misalnya dia tuh ngechat, misal kalau tadi tuh kayak dia tuh sering banget minta tugas kamu, kayak udah diabain aja gitu, biar dia tuh saya sendiri gitu loh. Terus yang ketiga, mungkin bisa unfollow, blog di media sosial kalau misal emang benar kalian tuh ngerasa ya ampun udah sebelnya udah maksimal gitu. Terus yang keempat, fokus kepada teman yang support kalian, mungkin teman-teman kalian yang saling nguntungin kamu juga nguntungin dia gitu. Terus yang kelima, cari teman atau lingkungan baru yang lebih positif. Yang terakhir itu melakukan aktivitas yang berfokus pada cita-cita kalian. Oke. Ada yang mau ditanyain gitu nggak? Atau nggak mau sharing-sharing gitu cerita kalian? Ada nggak? Mau nanya, Kak. Ya. Gimana sih caranya kita ngerubah temen yang toksik ke kita tanpa harus ninggalin dia dan ngorbanin pertemanan kita itu? Menurut aku gini, tergantung itu toksnya kayak gimana ya. Kalau misalnya emang masih bisa ditemenin, kayak misal kita tuh kayak ngebantu dia gitu loh. Ayo kita bareng-bareng, misal kita ngajak belajar bareng dia gitu. Kamu bilangin ke dia, kamu tuh cerita kamu tuh sebenarnya gini kayak tadi ya. Kamu tuh bilang jujur ke dia gitu. Terus mungkin setiap orang tuh pasti ada titik di mana dia tuh bakal sadar gitu loh. Cepat atau lambat dia tuh juga bakal mau sadar gitu loh. Yang penting kalau misalnya ketoksikan itu enggak yang berlebihan banget, itu kalian tuh tiap hari deketin dia aja. Kasih hal-hal positif ke dia gitu loh. Kalau misalnya emang kalau udah nemen gitu, aku juga belum pernah nemu orang-orang yang toksiknya berlebihan juga. Kalau misalnya toksiknya yang biasa tuh aku masih ada gitu loh, aku pernah gitu. Tapi ya udah, terus lama-kelamaan dia tuh sadar gitu, dia sadar diri bahwa kok teman-teman aku kayaknya ngejauhin aku ya gitu. Yang penting rangkul aja setiap hari, kasih hal yang positif aja gitu ke dia. Gitu. Ada yang mau lagi sharing-sharing gitu? Ayo yang mau tanya-tanya bisa langsung open mic ya. Kalau nggak ada, kasih kayak kesannya hari ini gimana gitu.
Ayo ada yang wakilin 2 orang gitu. Ini kayaknya temennya juga pada baik-baik semua gitu, jadi kalian nggak sharing gitu. Kesan-pesan gitu dong hari ini. Maaf ya kalau misalnya hari ini ada yang kurang. Mau kasih masukan gitu, ada nggak? Ayo Dek, jangan malu-malu. Aku Kak, Dimas. Mau bertanya Kak Dimas? Ya, Begini Kak, karena aku nih punya, maksudnya circle pertemanannya itu besar, tetapi teman dekatnya itu sedikit. Nah, rencana nih Kak, aku mau perkecil circle pertemanan, tapi eh, teman dekatnya itu diperbanyak begitu Kak. Eh, itu salah satu mencegah toxic relationship nggak Kak, sesuai yang materi yang dijelaskan tadi? Sekian. gimana bisa jelasin lagi nggak? Masih belum mudeng aku. Jelasin lagi dong. Maksudnya gini Kak, ya, lingkaran pertemanan aku tuh di SMA itu besar begitu Kak, besar. Arti banyak teman tapi teman dekatnya sedikit. Nah, semakin beranjak ke kelas yang semakin tinggi, aku tuh sadar Kak, teman banyak itu nggak mempengaruhi kehidupan aku gitu. Tapi yang aku rasa mempengaruhi itu sedikit teman, tapi temannya itu dekat. Jadi seperti saling menguntungkan begitu Kak. Rencananya aku mau memperkecil lingkaran pertemanan begitu. Apakah itu salah satu cara mengatasi toxic relationship seperti materi yang dijelaskan tadi? Begitu Kak. Oh, bisa. Karena emang kan banyak orang juga tuh bilang makin dewasa kalian bakal makin sedikit gitu loh teman yang bakal care, bakal perhatian sama kalian tuh bakal dikit gitu. Kalau aku juga lebih suka ke circle yang sedikit tapi dia tuh selalu peduli sama aku gitu loh. Dia selalu ada buat aku daripada punya banyak teman yang mereka tuh bodo amat sama aku gitu loh. Kayak gitu menurut aku ya baik-baik aja sih. Soalnya kan emang circle yang lebih kecil itu bisa ngerangkul kalian kemanapun gitu. Yang penting tuh dia tuh selalu ada buat kamu gitu loh, nggak kalau misalnya kalian lagi sedih, lagi galau, mungkin lagi ada masalah, kalian tuh bisa ke dia dan dia tuh mau nampung kamu gitu loh, mau nampung cerita kamu gitu. Kalau menurut aku nggak apa-apa, soalnya aku juga lebih suka yang kayak gitu sih. Oh iya Kak, makasih Kak. Nih. Tapi jangan terlalu tertutup sama orang-orang luar juga ya. Siap Kak, siap. Nih, ada kritik saran juga nih dari kalian buat kakak-kakaknya. Ini nggak ada saran gitu buat kakak-kakaknya, yakin? Dong ada gitu biar kita juga ada
cerminan biar kita tuh ke depannya biar lebih baik lagi gitu. Ini nggak ada nih. Biar buat gambaran buat kita juga sih. Kedepannya mau ngadain lagi atau enggak gitu. Kalau nggak ada, makasih ya buat sore hari ini. Makasih kalian mau datang Oh ya, itu ke Zoom ini. jangan lupa diisi dulu ya itu ya presensinya ya, tolong ya. Oh iya, on cam dulu dong semuanya, mau aku screenshot. Ayo on cam. Screenshot doang kok, ayo on cam yuk. Bentar doang kok ini kok. Asik. Nah, gini kan pada cakep-cakepnya tuh kelihatan gitu loh. Ayo senyum yuk. Hitungin ya. Ayo senyum. Ayo, hadap kamera ya. 1, 2, 3. Yuk, sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya yang udah mau datang ya. Ya, Terima Kak. kasih, Kak. Presensi jangan diisi ya, Dek. Iya, siap, Kak. Ini yang kelas 9 Siap, semangat siap. ya. Kalau misalnya kalian mau tahun depan mau UTBK atau apa, semangat ya belajarnya. Jangan putus asa, semangat terus pokoknya. Semangat yang UTBK. Terima kasih ya. Siap, siap. Ya, siap, Kak. Mas mau masuk mana, Dimas?